Ustaz Bapak Haji Bakir,
kita masih diberikan karunia oleh Allah berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, tak kurang satu apapun di dalam diri kita hingga kita dapat memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat maghrib dilanjutkan dengan zikir tahlil, tahmid, pembacaan maulid, dan dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan kita mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan rangkaian ini merupakan tanda rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kariman alam yakni kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salat disampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menghidupkan sunnahnya. Harapan terbesar kita semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah malam ini kita mulai membuka kitab Tasbihul Ibad, yang mana kitab Tasbihul Ibad ini karya ulama Jawa, ulama Indonesia, tapi ulama internasional, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani yang maqbarnya ada di Mekah di Ma'ad. Beliau tenar internasional, bukan hanya di Indonesia saja, tapi karya-karyanya kita menyebar luas ke seantero negeri. Selalu kita bertabaruk kepada beliau, mudah-mudahan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi bisa bermanfaat buat kita tentunya, untuk bekal kita dunia, terlebih-lebih bekal kita di akhirat, untuk kita bisa berjumpa dengan Zat yang Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kitab Tasbihul Ibad ini adalah fi bayani al-fadil munabbihatin 'ala al-istidad li yaumil ma'ad, yang mana artinya Tasbihul Ibad itu adalah nasihat-nasihat ahli ibadah. Jadi dengan kita mendengarkan nasihat ini, semoga kita termasuk kategori orang yang ahli ibadah. Arif ahli mah beda dengan tukang mah. Kalau tukang mah ya tukang, tapi kalau ahli mah pasti lihai. Kayak gini, ke masjid pakai sendal nekermen atau karpil, bolanya jadi nekermen. Nah itu diadanya orang yang tukang sholat, tukang ibadah, bukan ahli sholat, bukan ahli ibadah. Terus lagi banyaklah contoh-contohnya. Salah satunya kejadian seperti itu. Orang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi perilakunya tidak berubah, tidak baik. Nah itu kategorinya orangnya tukang sholat, bukan ahli sholat. Ketika masih nyakitin hati orang lain, ketika masih menzalimi orang lain, rajin sholat mah, tapi kalau orang
diawali di dalam kitab Nashul Ibad ini dengan sebuah hadis yang datangnya dari Utsman bin Abbas bin Utsman yang diterima dari gurunya sampai ke Abu Dzar Al-Ghifari sahabatnya karena Rasul, dan diterima dari Dzar Al-Ghifari itu diterima dari kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini fima yawi ana rabbi azza wa jalla, hadisnya disebutnya hadis kursi. Hadis kursi itu adalah firman Allah yang langsung disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang datang dari Allah tanpa melalui pelantara malaikat Jibril. Kalau Al-Qur'anul Karim yang kita sering baca itu firman Allah disampaikan kepada kanjeng Rasul melalui pelantara malaikat Jibril. Nah, kalau ini hadis kursi, jadi firman Allah langsung disampaikan kepada baginda Rasulullah tanpa melalui pelantara. Mana isinya teh? Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu, sesungguhnya aku telah mengharamkan az-zulma pada perbuatan zalim, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu, dan aku telah jadikan kezaliman itu bainakum, bagi kalian semua, hal yang haram. Fala tazalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Peringatan yang pertama di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku itu telah mengharamkan pada perbuatan zalim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, kepada kita sebagai umatnya kanjeng Rasul, janganlah kalian untuk melakukan perbuatan zalim. Yang pertama seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengharamkan berbuat zalim. Apa bentuk kezalimannya? Entah itu nyakitin hati orang, entah itu nyolong, pokoknya zalim apapun dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seruan yang kedua, ya ibadi wahai hamba-hamba kullukum dhalun, kalian semua itu adalah sesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk kepadanya, fastahduni, maka memohon petunjuklah kalian kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Pada dasarnya semuanya manusia, makhluk yang ada di dunia, dari mulai kanjeng Nabi Adam sampai umat kanjeng Nabi Muhammad, semuanya tersesat kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah, insya Allah kita semua yang hadir saat ini, yang kita sholat terus berjamaah itu sholat maghribiyah, kita berzikir, baca sholawat, baca maulid Nabi, kita mengaji di sini, insya Allah termasuk kategori orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan ini petunjuk kita ini terus meminta kepada Allah di dalam kita ketika lagi sholat dibaca berapa kali? 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah ya Allah petunjuk kepada hamba kepada jalan yang lurus. Nih, ini hadis kursi. Hakikatnya Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita hambanya. Allah sedang memperkenalkan dirinya, sedang menampakkan sifat jamalnya, sifat kesempurnaannya, sifat ajabannya, sifat gagahnya. Ini Allah sedang memperkenalkan kepada kita. Selanjutnya seruan dari Allah, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum, bermula semua kalian itu jahilun, itu
kecuali mereka yang diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seruan dari Allah, maka mintalah kalian makan kepadaku. Intinya Allah sedang memperkenalkan kepada kita nih, biar kita nih selalu menggantungkan diri, selalu berpegangan teguh pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kullukum bermula kalian semua alim itu yang telanjang, illa man kecuali orang kasautuhu yang mana mereka telah aku berikan pakaian kepadanya, pastaksuni maka mintalah pakaian kalian kepadaku, aksuku niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ini intinya apa? Perkenalan dari Allah kepada kita dari mulai helaan napas kita, mulai makan segala macam pakaian kita ini kita dianjurkan untuk kita meminta kepada Allah. Bahkan diajarkan dahulu oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini jangankan hal-hal yang besar, hal yang kecil pun garam dia ambil melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya kontennya di sini dari perkenalan ini agar apa? Agar supaya kita ini selalu menyertakan Allah dalam situasi kondisi apapun kita. Mau ngapain aja kita libatkan Allah. Mau kita kerja, mau kita berdagang, mau kita makan, apapun hal terkecil apapun, libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Maka ketika kita sudah menyertakan Allah bersama dengan kita, semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin hasilnya itu akan menjadikan sebuah kenikmatan, akan tercapai apapun itu. Konteksnya di situ. Jadi kita ini agar selalu terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berharap kepada selain daripada Allah. Hal makan pun, minum pun, mau tidur pun harus menyertakan Allah dalam setiap kondisi apapun. Intinya ini Allah memperkenalkan kepada kita. Selanjutnya, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum sesungguh bermula sesungguhnya kalian semua tuhtiuna itu berbuat salah billaili di waktu malam, wa nahari dan di waktu siang hari, wa ana ughfiru sedangkan aku mengampuni adzunuba pada dosa jami'an semuanya seluruhnya, pastaghfiruni maka memohonlah ampun kalian, aghfir kepadamu, aghfir lakum niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalian manusia makhluk banyak berbuat dosa, baik di siang hari maupun malam hari. Kalian itu banyak dosanya kan hingga, tapi tak perlu khawatir kata Allah. Sebanyak apapun dosa kalian, sebesar apapun dosa kalian, kalau kalian comeback kembali kepadaku, bertobat, memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Rahman rahimnya Allah, maha baiknya Allah. Biar kata kita sudah bejat sekalipun kayak gimana, ketika tobat diterima oleh Allah tobatnya. So kalau kita gitu-gitu aku bergugur dalam waktu
kita banyak berdosa, banyak lupa, banyak ngomongin orang, banyak nyakitin hati orang, tapi Allah masih dikasih dan bisa berbicara. Saking baiknya Allah, dan Allah itu sangat menanti, sangat menunggu kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa untuk bertobat. Dan keistimewaan kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah, ada keistimewaannya. Tatkala kita mau melakukan kebaikan, baru niat saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak contoh misalkan tadi 2 minggu lagi ada pengajian, saya mau bikin sate, itu teh udah dicatat belum bikin sate. Nah, ketika hari-harinya udah ada satenya apa belum itu nggak tahu dah. Pokoknya baru niat aja udah dicatat. Apalagi kalau buat kasihnya 100 tusuk. Nah, pokoknya mah kebaikan apapun kita lihat dari sini. Antara saya pulang dari sini mau rutin baca Quran, saya pulang dari sini mau banyakin sholawat teman-teman Rasul. Saya pulang dari sini ingin lihat kalau ada rezeki pengen berbagi kepada orang lain, baru niatnya ada dicatat. Tuh kalau melakukan kebaikan, kalau melakukan doa pahalanya. Tapi kalau berbuat jahat, kita niatnya mau melakukan kejahatan. Antar malam minggu saya mau ke tempat Google, misalkan nih, udah disiapin duitnya segala macamnya, mobilnya udah disiapin, berangkat ke tempat Google, belilah itu apa, hal yang begituan, pengalaman gitu kan, berbuat zalim, belum dicatat, ditunggu tobatnya. Tapi kalau kagak tobat-tobat, rasakan siksa yang akan pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saking baiknya Allah, bahkan sejatinya nih kita sampai saat ini masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa fungsinya teh? Supaya kita bisa merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita benar-benar bertobat kepada Allah, supaya kita benar mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kurang dari itu. Hakikatnya mah itu Allah memberikan kita umur sampai saat ini bukan untuk dipersia-siakan, dipakai leha-leha, dipakai yang gak jelas umurnya. Dan sejatinya kita diberikan umur oleh Allah supaya apa? Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. Aceh, lu kasih umur saat ini begitu kata Allah, biar lu bisa merasakan lezat nikmatnya ibadah, lezat nikmatnya bermakrifat kepada Allah, biar bisa seperti itu. Kalau sudah merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya bermakrifat, berduaan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, duit miliaran tidak ada benarnya, triliunan tidak ada sama. Perempuan cantik kayak apa? Ya, itu kalau udah kita bermesraan bermakrifat dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, indah. Kata saya kata dulu dan kata saya mau karena mereka sudah merasakan bermakrifat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyampaikan mudah-mudahan bisa sampai ke tahap lezat seperti itu. Ini kata yang mudah ya, kata yang sudah merasakan nikmatnya bermakrifat, berbuat dengan zat Allah. Mohon maaf, nikmat di dunia apa? Mohon maaf, nikmat di dunia, nikmatuna salah satu patut tabat langsung waktu belatun wa idah harutakan. Nikmatunya semuanya ada 3, megang, mencium dan memasukkan dakarnya. Nikmat di dunia, nikmat yang kita rasakan di dunia, itu kenikmatan. Gak ada yang nikmat selain itu. Makan sate kalah, duit banyak kalah, nikmatnya cerah. Nah, nikmatnya bermanfaat lebih dari itu. Mohon maaf, agak orang, agak jorok, tapi itu hanya sebatas buat contoh aja sih. Lezatnya lebih dari itu. Nah, kita ngaji, kita mempelajari, kita rajin sholat, kita rajin puasa, supaya kita bisa merasakan lezat bermakrifat, berdoa
hubungan dengan dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mau bermarifat, bagaimana kita mau mendekat kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Maka diperkenalkan oleh Syekh Nawawi dengan membawakan sebuah hadis qudsi yang firman Allah langsung disampaikan kepada baginda Rasulullah agar kita kenal nih Allah yang maha baik, Allah yang maha kaya, Allah yang maha gagah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya. Terus lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa hamba-hambaku, law anna awwalakum, sesungguhnya seandainya kalian yang awal, wa akhirakum, dan yang akhir, wa insakum, dan manusia, wa jinnakum, dan bangsa jin, kanu, itu mereka semua Allah atqal, lebih takwa, qalbi rajulin, dari hati orang yang paling takwa, wahidin minkum, di antara kalian, mazada, maka hal itu dzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah apapun di dalam kerajaanku. Maksudnya ini, wahai hamba-hambaku, kata Allah, niscaya jika seluruh makhluk yang namanya manusia, yang namanya jin, dari mulai umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman Nabi Rasulullah SAW, umat terdahulu sampai umat yang akhir, mereka semuanya bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Gak akan menambah kerajaanku, gak akan menambah kekuasaanku, gak akan menambah kebesaranku, kata Allah. Semua beribadah, takwa kepada Allah. Siapapun tinggal dan bermaksiat di dalam dunia ini beribadah, semua takwa, semua gak akan menambah kebesaran Allah. Terus kemudian selanjutnya, wahai hamba-hambaku, ketahuilah sesungguhnya jikalau manusia dan jin dan yang terdahulu umat Nabi Adam sampai yang akhir zaman umatnya kanjeng Rasul bermaksiat, gak ada yang takwa kepada Allah, gak akan mengurangi kebesaran Allah, gak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang paling akhir, wa insakum wa jinnakum, dari bangsa manusia dan bangsa jin, mereka semua berada fi so'idin, di satu tempat yang tinggi, fas'aluni, lalu mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, lalu aku memberi kulla wahidin mas'alatuhu, kepada setiap orang sesuai permintaannya, mana kosong, maka hal itu tidaklah mengurangi dari bima indi, apa yang ada padaku, illa kama yang kusur, melainkan hanya seperti hanya jarum mengurangi air apabila tidak udhilal bahru, apabila jarum itu dimasukkan ke dalam lautan. Hei hamba-hambaku, kata Allah, jika seluruh manusia dari bangsa, jika seluruh makhluk dari bangsa manusia dan bangsa jin semuanya, dari yang terdahulu sampai yang akhir, mereka naik ke bukit yang tinggi meminta semuanya kepada mohon kepadaku semuanya, lalu aku memberikan semua yang mereka minta, semua yang mereka inginkan, tidak akan mengurangi kekayaan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang. Lantas yang selanjutnya, ya ibadi wa
ucapkan alhamdulillah. Terus ketika misalkan menemukan kejelekan, jangan sekali-kali kalian mencela, apalagi sampai menjelekkan orang lain. Tapi ketika misalkan menemukan keburukan, balikan kepada diri sendiri. Oh ya, saya dirasa. Ma asobaka min hasanati fa min Allah, wa ma asobaka min sayyiati fa min nafsi. Ketika datang kebaikan, ketika datang musibah yang baik, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asobaka min sayyiati fa min nafsi, maka dan ketika datang musibah bukan, balikan kepada diri sendiri. Jadi kesimpulannya di dalam hadis ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan diri kepada kita sebagai hamba-Nya supaya kita bisa mengenal Allah. Yang kedua, poinnya adalah supaya kita selalu menyertakan Allah, selalu melibatkan Allah dalam hal apapun. Jangan hanya masalahnya hal yang kecil, harus kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Melibatkan Allah itu bagaimana, Ustaz? Dalam kita mau melangkah apapun, hati itu udah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ya udah. Mau enak mau gak enak, iman Allah. Tak enak gak enak, itu perspektif manusia. Dan pada dasarnya dari Allah semuanya enak. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan yang bermanfaat, yang baik itu datang dari Allah, yang kurang jelas, kurang paham itu mutlak karena kebodohan saya. Hanya itu yang dapat disampaikan. Allahumma fiqillah wa billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa rabbil alamin. Ya rabbal alamin wa rabbil jalali wal ikram sultani. Allahumma taqabbal minna a'malana wa ta'awuna wa rasulana amin wa ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa ighfir lana amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina. Rabbi rfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana. Rabbi rabbana fi dinina. Tawassalna min ta'alim wa tawassalna min ta'alim. Anta zubbul wasi wa anta zubbul amina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah